Cek, bukan bantah ya, bukan istilahnya tidak bantah saya ya. Karena untuk merujukannya memang betul-betul kesiapan ya. Kalau memang syariat tadi menurut jenengan itu bahasa rohannya tidak dibutuhkan kayak fase tadi. Bukan tidak dibutuhkan, enggak. Gunakan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang dikhawatirkan bahasa sing keren gak bahaya dah. Ngeten. Betul, sewu Ustaz. Bahayanya kalau gagal paham, akhirnya kita main cukup hati aja. Akhirnya aliran-aliran itu kan muncul. Sholat nggak perlu rukuk, sholat nggak perlu sujud. Oh, tidak akhirnya, begitu Pak. Nah, kan tidak begitu. Dikhawatirkan kalau tanpa syariat itu tadi, fasih nggak usah, toroh nggak usah, kalau ya gagal paham, akhirnya muncullah aliran semacam itu. Khawatirnya gak bahaya kan. Sejak kapan kita khawatir pada Allah? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basyiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Kampung Kelampisan, Kelampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Kota Madya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para kiai, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, wabil khusus semua takmir musola nopo niki, musola Mburi Darussalam. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah dan bertemu dalam satu majelis yang sangat mubarakah. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah terhadap kita semuanya, keluarga kita selamat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, khususnya dumateng ashab saya, terutama tadi sampun kepanggih dateng satu pondok, beliaunya alhamdulillah saged pinanggih kalih kula dalam satu pondok Ponpes Darussalam Sumbersari Kediri, Gus Umar. Alhamdulillah kami dipertemukan Allah untuk
bersilaturahim, mudah-mudahan semuanya akan menjadi barokah, amin ya rabbal alamin. Bu, sampun tepang kula ya, tak tepangke nggih. Asli kula niku Mojopahit, berarti pundi? Mojokerto asli. Alhamdulillah saya adalah saudara kandung jenengan sing sudah bertahun-tahun jenengan campakan. Gampangane kula niki dulur sampean sing ilang. Lho kok saged? Nggih. Akhul muslim wal muslim. Muslim siji terhadap muslim liyane iku adalah saudara. Saudara tidak boleh untuk mencari ketidaksamaan. Saudara sama saudara harus sibuk melihat kebersamaan. Ngoten nggih? Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Kata Rasulullah, aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali hanya satu, rahmatan lil alamin. Monggo. Maksud rahmatan lil alamin adalah beliau itu memberikan teladan terhadap kita sebagai umat manusia yang sesungguhnya dimanapun Rasulullah ditempatkan iku menjadikan tempat yang didatangi itu menjadi tempat yang barokah. Allahumma yes. Berkenaan dengan hal itu kami rawuh di sini, saya belajar untuk tidak mencari ketidaksamaan, tetapi saya sibuk menuangkan kebersamaan. Nah, ngoten nggih. Contoh bab masalah sholat, kita sibuk mencari tujuan, walaupun secara syarat rukunnya itu ada yang tidak sama. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Lah ngoten nggih? Yes. Tapi substansi dan tujuan kita adalah menyembah dan bertemu Allah. Apa tujuan kita sholat? Kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kau sekalian seperti apa kau melihat ketika saat aku sholat. Bagaimana sholatnya Rasul? Shallu ala Nabi Muhammad. Apa hukum syariah yang beliau jalankan itu pasti akan direalisasikan hukum hakikiyahnya. Hukum syariah kita umat Islam bermacam-macam madhab, silakan. Beda bendera tapi satu tujuan. Apa tujuannya kita sholat? Liqa'illah,
bertemu menyembah sapa sing disembah yaiku Allah Subhanahu. Sekarang kalau tak takon dulur kula sing wonten kelampisan ya. Oh, kok kelampisan men? Lasem, kelampis lasem, lampis lasem, oh ngasem. Ngapunten Pak, lagi niki kula mriki. Ibu sing kudungan mawon kula takok ya. Waktu jenengan sholat sudahkah bertemu Allah? Sekarang Pak kula taklet jenengan waktu sholat iku sudah kepanggih, sudah bertemu Allah waktu sholat? Dereng. Estu umur sampean kantun pinten? Halo, umur sampean kantun pinten? Saya tidak tanya umur sampean berapa, enggak, tinggal berapa. Semuanya tidak ada yang tahu karena itu rahasia Allah. Buka di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Surat apa mau? Az-Zumar 54. Lah, HP ini sing kagungan paket dibuka langsung. Az-Zumar 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Wis, iki Gusti Allah memperingatkan kita. Wahai manusia, lekas kembalilah pada Tuhanmu dan berserah dirilah kau hanya pada Allah. Lewat sholatmu kau bertemulah pada Allah kembali, itu maksudnya. Dan itu lakukan sebelum datangnya satu kematian. Kalau wang suli melih, saya ulangi lagi, ibu bapak umurnya tinggal berapa, sisa kita tidak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Apakah ada jaminan kita matinya mesti tua umur 90 tahun? Enggak ada. Apakah kematian ikut tatkalanya itu datang harus menunggu sakit atau tua? Tidak mesti. Halo. Kalau nek ngaji gak usah sesuai, didik tapi nyantol saged dilampahi. Paling suwe pinten jam biasa? 2 jam. Estu. Lho tenan ta? Lho, kula niki sembarang mawon. Pak terus pundi pinten jam? Lah iku malah ana sing 5 jam. Nggih ngeten niki nggarana kiai cepet bongko ya ngeten niki. Nggih. Wis sak cukupi mawon nggih, sing penting paham ilmune terus dilakoni. Ngoten nggih. Sekarang bab salat. Salat yang bagaimanakah? Salat yang seperti Rasulullah. Niki kan dalam rangka maulid toh ya. Maulid. Kita menyontoh bagaimana Rasulullah ketika sholat. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah 238. Itu cara Rasulullah sholat, Bu. Tapi tak terusnya ayat Az-Zumar mangsik. Tatkala kau bisa kembali kepada Allah sebelum kematianmu datang, maka summa tunsarun. Di situ adalah nafi. Nafi itu diperuntukkan bagi mereka yang ketika hidup di dunia sampai sedok belum pernah ketemu Gusti
Jikalau kau sudah bertemu terhadap Tuhanmu sebelum kematian datang, summatun sorun, maka kau ketika saat ajal menjemputmu, kau akan ditolong oleh Allah, dimasukkan satu alam yang alam itu penuh dengan terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tetapi sebaliknya, barang siapa ketika saat di dunia ini belum sempat bertemu Allah, tetapi ajal sudah menjemputnya, bagaimana? Tsumma tunsarun, maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan pertolongan oleh Allah. Akhirnya dimasukkan satu alam yang namanya wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, yang terkenal dengan alam barzah, yaitu alam sebuah alam yang tertutup oleh dinding. Ruhaniyah kita tidak akan bisa keluar ke dunia lagi ataupun ke akhirat, menunggu hari besok dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Muga-muga dulur kula sing wonten mriki masuk di dalam golongan yang pertama. Allahumma, tapi kudu ana sing dilakoni. Ngeten, wis sakniki wangsul dateng surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu dong reksa sira kabeh ala sholawati ing pira-pira salat ay al maktubah, itulah salat 5 waktu, kecuali sing khet mboten. Iki sholat sing dilakoni jasmani, Bu, Pak, iki sholat sing dilakoni jasmani, hukume ditata ning hukum syariah. Urusan madhab jenengan terserah. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, silahkan monggo kerso ikut derek bendera yang mana, monggo silahkan. Sing penting duhur, asar, isya, maghrib, subuh iku jenengan lampai. Wis satu. Terus ayat ada wawu ataf wassolatil wusta. Lah ini yang tidak diperhatikan oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Apa? Sholat yang terjadi di tengah-tengah. Apa itu? Itulah sholat yang dilakukan oleh ruh. Sebab yang namanya insan manusia itu tidak hanya jasmani Allah ciptakan, juga rohani. Disebut manungso kados sampean kali kula niki sebabe ana jasmanine ya ana rohanine. Dene ana manungso ana jasate tok, gak ana rohe, disebut wong mati. Lah ruhaniyah ini ngagem hukum nopo, didasari hukum nopo? Baginda Rasul sampun menjelaskan ing dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kesempurnaan Islam itu ono papat, siji syariat, loro thariqah, telu hakikat, papat makrifat. Sinten ngomong mak repot, makrifat. Nah, iki Bapak Ibu, umat Islam jarang-jarang mau untuk mengevaluasi diri tentang ruhaniyah kita, tentang hati kita. Sudahkah hati kita sholat pada Allah?
Nyuwun sewu, estu nyuwun sewu. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 31, Rasulullah ketika beliau menjalankan sholat itu jasmani hukum syariat, rohani hukum hakikat. Sebab dengan itu rohani akan bisa makrifat bertemu Allah ketika ing dalem waktu sholat. Itulah yang dimaksud surat Al-Baqarah 238 wau. Wakumu lillahi qanitin ay khashiin. Itulah sholat yang khusyuk, sholat di mana hati jenengan, ruhaniyah jenengan iku bisa bertemu Allah subhanahu. Carane ya apa? Lah ngoten nggih. Pun sampean burun tak duduke mestine kedah purun. Mestine kedah purun. Karena pedoman kita umat Islam adalah Al-Quran, hukum yang tertinggi. Di dalam Al-Quran surat apapun, ayat berapapun kalau menjelaskan tentang sholat mesti memakai kalimah koma, asluhu qawama, tidak memakai fa'ala. Mengapa demikian? Apa maksudnya? Wajib hukumnya sholat itu ruhaniyah ketemu Allah dalam kurung khusyuk niku wajib. Bukan hanya menjalankan sholat 5 waktu wajib, tetapi lebih wajib juga ketika sholat ruhaniyah iki dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khudur ing ngersani Gusti. Terus piye carane? Iki sing penting. Sebab nyuwun sewu, lewat surat Az-Zumar ayat 54 tadi Allah sudah katakan barang siapa saat di dunia belum bertemu saya, terus sudah ketututan mati, kedahulan mati, dijemput maut, maka tsumma tunsorun, naudzubillah, tidak akan aku tolong, kata Allah seperti itu. Makanya saya hadir di sini tidak ndangkik boten, cuman piye carane sholat sampean iku bisa khusyuk. Pun wis sampean rungokno, cateten nek perlu sampean catet, lebokno ati sampean. Pun sampean percaya enggak? Sampai bisa nimriki iki sebab dilakokke Gusti Allah. Yes. Dasare pundi? Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Pundi etan niku, Pak? Mriko. Bingung kula nak kira mriko. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil dan sebesar apapun iku bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah subhanahu, termasuk jenengan kali kula. Andai kata Allah tidak menggerakkan jenengan kali kula, mohal hukumin jenengan kali kula bisa bertemu di sini majelis yang mubarakah. Sekarang tatanen atimu yen sak temene segala apapun urusan kita di dunia ini, segala apapun tumindak kita di dunia ini, semata-mata la haula wala quwata illa bil, tidak punya daya upaya apapun kita itu Pak Bu. Pak, kita sebagai makhluk la haula, status kita tidak punya daya upaya apapun, wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun. Olehnya bisa terjadi kekuatan daya upaya datangnya illa bil, wis lebokno ati, rasanen imanen yen kabeh sing agawe iku Gusti. Bon. Yang nomor 2, Allahnya di mana?
Katanya Allah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allah itu nyata terjengleh-jengleh. Lah ngoten nggih. Di manakah Allahnya itu? Katanya yang menggerakkan semua apapun makhluk itu Allah. Contoh Pak Bu sampean delok ndukur sampean. Apa niki? Rumput Jepang niki lho ya. Ikilah obah toh. Mana letaknya kalau itu yang menggerakkan Allah? Kita orang umum mesti ngomong yang gerakan rumput Jepang itu adalah angin. Lah ngoten gitu. Saged meripat dohir sampeyan ningali angin. Mboten saged. Padahal Allah iku yo ning jaba yo ning jerone angin. Tingkatane angin gak iso didelok sarana meripat ainul basyariyah ini. Apalagi wujudnya Allah. Terus di mana letak Allah itu jengleh nyata itu di mana? Pun ojo didelok Allah itu dengan mata dohir, jangan. Lihatlah Allah itu dengan mata batin yang disebut ainul basirah, meripati ati, meripati ruh. Apa meripati ruh? Iman atau rasa. Mana buktinya kalau Allah itu di luar dan di dalam angin? Buka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu yang melimputi dan yang menguasai segala persoalan awal sampai akhir, yoning jobo yoning jeru. Jangan dilihat dengan mata zahir, Pak. Nek jenengan melihat mata zahir, jenengan melihatnya oleh makhluk. Melihat dengan mata hati, yaitu rasa iman. Terus carane yo nopo? Pun ngeten. Sampai kudu masuk di dalam iman. Imanul haq su'aul basirah. Artinya iman yang tidak bisa digadaikan dengan apapun. Sampai kabeh iki punya rasa. Rasa itu masukkan di dalam angin, terus di dalam angin sampai akan bisa merasakan kehadiran Allah di situ. Dengan modal iman itulah teruskan asahlah iman tersebut. Sadarlah dirimu bahwasanya semua apapun yang muncul baik di dalam dirimu maupun makhluk di luar dirimu semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu. Modali cuman iman lewat rasa. Coba jenengan waktu sholat berdiri, bila mana tanpa Allah di dalam dan di luar dirimu gak mungkin kau bisa berdiri sendiri. Ruku, sujud, duduk tidak bisa. Jenengan kudu ngerasa noning ati jenengan harus merasakan adanya Allah di dalam dan di luar dirimu yang menggerakkan dirimu akhirnya Anda bisa berdiri, ruku, sujud dan duduk. Hatiku digunakno eling sadar yen sak temene sing gerakno iku Gusti. Nek ati gak sampai gunakno sadar dan eling nang Allah teng mriku, mohon maaf apapun status kita, siapapun kita, ketika Allahu Akbar mesti ati eling perkara urusan dunya. Padahal Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadimu. Nah ini
Wa qala aidan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ketika kau mengarah dimanapun kau berada, di depanmu itu ada wajah Gusti. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Ning ngarep sampeyan iki ana wajahe Allah. Ojo didelok sarana mripat dohir. Nek mripat dohir sampeyan gunakno delok ya ketok sajadah, ketok apa wae. Kula asal ngadeg nggih. Sebab kula dinyek wong jaba. Lanang iku penggaweane ngadeg. Nek gak ngadeg gak lanang. Lurune nek gak ngadeg ya gak dadi. Lah ngoten nggih? Pun paham. Pun kula teruske. Terus dos pundi caranya ketika saat sholat ini hati saya itu selalu ingat pada Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Waktu esuk kate Kanjeng Nabi terus dawuhe Kanjeng Nabi ning Quran surat Al-Insan ayat 2526. Ibu, nek esuk jenengan iku waktu masak sampai sore lapo wae gunakno atimu eling nang Gusti. Maksudnya eling ya napa? Sadar ati iki kelawan rasa ngrasakno yen aku bisa nyambel, iso ulek-ulek, iso masak, iso umbah-umbah, sedaya iku karena digerakne Gusti. Lah Allah ini ngawak sampean dhewe. Ketika hati sampean wis iso ngrasakno kabeh iku parane sangka Gusti Allah, maka itulah awal jenengan iki disebut wong sing makrifat dateng Gusti lewat iman. Su'aul basyirah dulu. Walaupun belum bertemu, manakala ati sampean iku wis iman ana gunu terus sampean jalakno, berarti jenengan inilah calon-calon kekasih Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, jikalau kau pingin estu jadi kekasih Allah, ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku. Terus ngikuti jenengan sing dos pundi Kanjeng Nabi. Ya kuwi ning salat iku, salat ojo mung jungkar-jungkir. Atimu kudu sadar sing jungkirno awakmu Gusti. Pun iku carane. Sebab nek lamuno ati sampean gak sampean buat berzikir pada Allah ketika sholat, yakin ini ati sampean kali kula diseret nafsu nafsiyah untuk ingat terhadap urusan dunia. Allahu Akbar. Eling ning ati. Kilpat. Tahu kilpat? Sikil papat. Berhubung penggawean kula blantik wedhus mang payu 3 juta gak dinyang. Allahu Akbar. Mang ojo 3 juta rek. 3 juta 300 payu iku mang ya. Lah tak tawakno 3 juta gak dinyang, langsung ditumbas. Lah lapo ati kaya ngono? Krana sebab ati wayah salat seperti itu tidak digunakan untuk eling utawa dzikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tegakkan salat itu semata-mata untuk mengingat terhadap Gusti. Enggak tak gawe eling kilpat man. Wis tergantung status kita, penggaweane apa. Nang kantor ya eling kantore, nang sawah eling
nang pasar eling apa maneh anyar-anyaran oleh gendaan. Di situ sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasul, ojo ngunu kala, ojo ngunu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lakukanlah sholat sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jalankanlah sholat itu dengan keadaan hatimu khudur, khusyuk, bertemu Allah. Wis carane gampang. Waktu takbiratul ihram sampean ojo niat golek ganjaran. Ya. Ojo golek surga. Walaupun secara syariat tujuannya iku kok diwenehi swarga. Apa? Masuklah kau di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Falyamal amalan sholihan. Lakukan sholat itu untuk liqa'illah, bertemu Gusti Allah. Lah syaratnya bertemu pertama falyamal amalan sholihan, atimu gawe dzikir. Sing kula maksud dzikir mboten nyebut mboten, sadar lewat merasakan, meyakini bahwasanya olehnya saya bertakbir, bisanya ruku, sujud, hati iki sadar kehadiran Allah di dalam diri Anda yang menggerakkan Anda. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah sholat yang dipercontohkan baginda Rasul. Kedua syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ojo pisan-pisan kuwi ngaku-ngaku isok ngadeg dhewe, isok rukuk dhewe, isok sujud dhewe. Artine ning atimu la taj'al ma'allah ilahan akhar. Ojo ono sak liyane Gusti. Cukup di hatimu itu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Wis praktek nongkok bengi jam 12 ke atas salat tahajud 2 rakaat utawa hajat 2 rakaat. Nek pancen ati sampean gak tentrem, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah, dengan mengingatkulah kau akan atimu adem. Sing utange akeh nyun sewu, Allah pasti akan menyelesaikan utang itu. Allahumma. Sing duweni loro akan ketemu obate asyifa. Sing sumpek jadi seneng ning ati. Iku Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nek pancen sampean ati mangke, sampean kok susah, gak seneng waktu ngetrapno carane salat dengan zikir tersebut nang Mojokerto nggo sandal tapuk meraiku. Penak nggih? Estu, iki Quran Pak Bu, Quran. Tapi jenengan harus konsekuensi. Wis gak usah duweni ati sing piye-piye, bagaimana, cukup hatimu niat untuk bertemu Allah. Sarate lidzikri, ilingon nang aku, kata Allah. Artine eling, sadar lan nyadari lewat iman ngerasa yen ati sampean iki mau ning jero ati sampean bahwasanya bisanya Anda berdiri, rukuk, sujud, duduk iku kabeh sing gerakno Gusti. Wis ati sampean lebokno nang wilayah itu. Dalile ono la haula wala quwata illa billah. Niki kula sangokno sampean ilmu niki supaya salat sampean iki ada perubahan. Sing asali mang tuas jungkar-jungkir gugur kewajiban ben gak ngono. Sapa sing nilaine salat di mata Allah bagus, husnul a'mal, nataiju husnul ahwal,
nyuwun sewu mongko ati sampean bakal jenjem, bakal adem, gak gampang muring-muring, gak gampang sumpek, gak gampang khawatir, gak gampang takut apa sing takdir badhe, takdir sing jange diberikan Allah terhadap kita. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu, para hati yang sholatnya khusyuk itu nggak khawatir meniku opo sing tak dahar, wis gak no khawatir karena sudah tahu masuk di wilayah semua apapun sing ngatur Gusti. Pun paham nggih? Pun gak usah akeh-akeh, titik pokoknya nyantol terus diamalke. Pertama dandanono sholat sampeyan iki bagaimana carane sholat seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manut nggone surat Al-Baqarah ayat 238. Di situ dikatakan ojo mung jasmani tok sholat tapi rohaniahmu yo melu sarate isok rohaniah sholat iku mau tak duduno titik lewat pangroso pengiman meyakini ati sampean ngeroso menghayati bahwasanya di dalam dan di luar tubuh jenengan itu adanya Allah. Dengan begitulah Anda akan bisa berjalan, bisa rukuk, sujud, duduk. Begitu nggih? Mohon sedikit mawon ingkang kula sampaiake. Barangkali ada sesi kedua ya. Saya kasih sesi kedua tanya jawab. Apa materi yang ku sampaikan tadi kurang paham, saged ditanyakan. Monggo menawi wonten sing takok. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmah. Kula badhe tanglet. Kadang niku kula niku nggih salat tapi kadang niku mboten saged ya napa nggih kadang niku pikiran niku nggih macam-macam ngoten kok mboten saged padahal kula niku pun takbir pertama niku nggih sampun apa jenenge nggih kula kusuk-kusaken tapi niku masalah niku kadang niku wonten mawon niku ya napa nggih carane ngoten maksudnya solusine ngoten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradah. Andai kata manusia hatinya itu tidak terhijabi oleh sesuatu selain Allah, manusia itu pasti akan bisa khusyuk sholatnya. Oleh karena di dalam hati kita itu ada satu penyakit, sesuatu yang menghijabi kita terhadap Allah, gini kuang akhirnya gelam biar pikiran itu tuh ngalor ngidul. Oke, terus solusinya bagaimana? Tangan tadi, bon. Tolong akal yang berkenaan dengan logika, itu sampean seleh. Makanya tadi saya katakan surat Toha ayat 14. Di situ di akhir daripada ayat lidzikri sholato siro wakumu, jalankan sholat itu lidzikri, semata-mata Anda untuk ingat pada Allah. Ingat itu jangan diletakkan di pikiran, di akal, jangan, harus di hati. Caranya ya apa? Jerone ati sampean iku ada rasa, Bu, ada iman. Cukup hanya dengan hati jenengan akal sampean offkan untuk merasakan kehadiran Allah di dalam tubuh jenengan. Di luar dan di dalam tubuh jenengan itu adanya Allah di situ. Nek ati sampean sibukno eling nang Allah di sini, maka dengan sendirinya akal iki off itu nggak fungsi. Sebab nyun sewu nafsu itu melayune dugi akal dulu, terus dari akal turun ke hati. Berhubung hati nggak ada filter, maka langsung jatuh di dalam hati, baik akal maupun hati. Jenengan kali kula niki lalai terhadap Allah.
Jadi solusinya ibu akal off-kan, caranya meng-off-kan, sibukkan hati ini hanya berzikir, teringat terhadap Allah, bahwasanya hanya Allah itulah satu-satunya yang menterjadikan semua apa yang ada di dalam aktivitas sholat. Itu caranya Bu. Pun estu tetap Bu sesuai janji saya ya tak menehi ya ta kedah sampai terami ya nek ono tapi oh wonten Bu, alhamdulillah pun nggih kula ning Lampung sama entek meh 1 juta kula ning meh di Lampung ya ngoten enggak apa-apa kanggo kesemangatan kanggo nyemangat nih kanggo nyemangat nih yo enggak ada urusan partai dan enggak wong saya bukan orang partai kok. Ada lagi? Yes. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih. Badhe tanglet menawi untuk menuju hati yang betul-betul ingat sama Allah. Nek menurut saya kan ada kiat-kiat tertentu. Nah, apa kiat-kiat itu caranya? Kadang-kadang kita mungkin apa Al-Qur'annya bacanya di fase atau mungkin harus paham dengan toharo atau paham ada kiat-kiat itu yang dibutuhkan yang mana? Yang mana? Untuk betul-betul hati itu berumongso nek di luar ada Allah, di dalam Allah ada Allah, kadang-kadang kita ucapkan itu memang mudah. Tapi untuk prakteknya kadang-kadang sudah dikosongkan off betul, tapi masih muncul lo kunciku keri. Waktu Allah Akbar di tengah lo kunciku ternyata neng kono. Nah untuk kiat-kiat tadi, nek kalau sing pahami kan ada ya dia salah satu bentuk menuju khusyuk. Qurannya harus fasih, harus tahu toharo dan sebagainya. Apa itu dibutuhkan juga? Matur nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tahu hukum antara jasmani dengan rohani. Terus kita harus tahu yang bertemu Allah jasmani apa rohani. Yun sewu, jasmani kita diciptakan Allah dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah dalam bentuk kematian. Ruhaniyah kita diciptakan Allah dari mana? Dari Allah wujud Nur Muhammad, nanti akan harus kembali wa inna ilaihi kembalinya pada Allah, tidak kembali ke tanah. Allah menghukumi kita secara jasmani, ditata kita secara jasmani ini dengan hukum syariah. Allah menata ruhaniyah kita itu dengan akhlak ilahiyah, hukumnya hukum hakikat atau ilmu tauhid untuk bisa sampai pada Allah. Surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ini sejarah terkait masalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu mencari Allah ya untuk bertemu mulai ayat 76 sampai 79. 76, 77, 78 beliau masih menerka bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Tapi ketika bintang itu siang nggak ada, bulan siang nggak ada, matahari malam nggak muncul, maka beliau mengatakan itu bukan Tuhan. Akhirnya jawabnya ketemunya di surah Al-An'am ayat 79. Allah berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo
hanifau wa ma ana minal musyrikin. Aku sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti beliau bertemu, letaknya bertemu, ini wajahku, ku arahkan wajah ruhku, wajhiyah terhadap Allah. Terus kiat-kiatnya sampai di situ bagaimana? Pun baca Al-Quran fasih itu adalah syariah. Ya, syariah. Mohon maaf, apapun yang berkenaan dengan hukum fuqaha, fikih, itu adalah syariah, toharoh, untuk menjaga toharoh, untuk menjaga jasmani di dalam menyembah kepada Allah. Sekarang kalau ruhani, apakah harus fasih Qur'annya? No, bukan persyaratan. Apakah harus alim? Ilmu fuqahanya tidak harus. Nah terus bagaimana? Yo kapasitas kita sekarang itu di mana? Corong jenengan sekali kula sak mangke syariate gak padha. Masa belajar taklim sampai wis ilang biyen iku ning pondok. Ya syariate aku mek 80, ya 80 iku kanggo ngukumi jasmani. Lah sekarang ruhani kita tata dengan hukum hakikat. Lah hukum hakikat ilmu tauhid itu ada di guru akhirat saja, bukan guru dohiriyah. Nek tanya kiat begini Pak, pertama kita harus punya guru akhirat. Pertama itu. Nek kalau mau kalau ngaji langsung simpel, ngoten nah. Niki iso tutuk subuh gak mari. Nek tak jabarno satu persatu kiat-kiat tak jabarne. Mohon maaf Pak, kalau jabarno niku dalam sasi Ramadan niku 15 hari baru selesai. Kiat-kiat loh ya, kiat-kiat. Cuman secara simpel mawon. Pertama kita harus punya guru. Yang guru di sini yang dimaksud adalah guru akhirat. Guru yang mendidik ruhaniyah kita bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Sebab selama ini kita itu masih ada iman selain Allah. Itu kuat, itu punya, itu bisa dan lain sebagainya. Kita masih ada punya iman selain Allah, itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Loh, inilah nanti akan diberantas biar Allahnya. Contoh, mungkin kita punya iman bahwasanya angin itulah yang menjadikan sebab musabab rumput Jepang goyang. Nggih? Aku tanya, angin itu makhluk bukan? Makhluk. Apa mungkin makhluk itu bisa bermanfaat terhadap lainnya? Coro asli nih aku ngomong sifatnya makhluk la haula wala quwata. Isone kaya ngono karena ilabil. Lah ilabilahnya yang kita nggak sadar. Lah untuk bisa kesadaran teng mriku, pertama kita harus punya guru akhirat, punya mursyid. Nggih Pak. Kemudian mursyid itu akan memberikan wejang kita ilmu tauhid, ilmu kaweruh. Dengan ilmu itu nanti kita akan paham. Dengan kepahaman itu kita harus yang ketiga adalah melakukan fal yakmal. Lakukan. Terapno ilmu iku di tengah-tengah sholat dan di luar aktivitas jobone di luar sholat terus pentinten. Dasarnya pun di dzikir iku surat Al-Insan 25-26. Pagi sampai sore Muhammad walkur isma rabbika bukrata wa asila. Juga begitu malam harus terus menerus 24 jam. Sak mampune, gak kena dipaksa. Nah, yang terakhir adalah istiqomah terus menerus, gak langsung bisa, harus terus menerus. Jadi yang ditanyakan Bapak tadi, apakah harus fasih Qur'annya? Tidak.
Tidak, iku hukum syariat. Nek hukum hakikat sing penting siji duwe guru akhirat, loro diwejang ilmu tauhidnya, tiga amal, keempat istiqomah. Nyuwun sewu lah Pak Bu, logikane ngeten. Apa bisa aku iki tanpa ilmu elektro bisa dandani sound system? Mboten saged. Isane saya dandani sound system, ilmu sing koyok ngono iku ruwete. Belajar dulu ilmu elektro, otomatis harus mencari guru. Berguru dulu. Setelah itu pasti guru akan menyuruh kita praktek. Membikin apa namanya ampli kecil-kecilan, radio kecil-kecilan, itu pelajaran kita, praktek. Dan itu harus terus-menerus. Setelah lihe, buka garasi penerimaan radio dobol. Wes, sampai gak bingung karena ngerti bahasa elektro. Radio rusak, boleh isok muni. TV rusak, boleh isok muni. Itulah makrifat. Jadi kiat-kiatnya ada di situ. Hati kita fi qulubihim maradun, Pak, aslinya Pak. Hati kita hati yang mati, hati yang berpenyakit, hati yang penuh dengan syirik khafi terhadap Allah. Ada sesuatu penguasa selain Allah kita iman. Lah inilah akan diberantas nanti seiring berjalannya ilmu, amal dan istiqomah. Nek masalah maca kitab kudu pinter, boten. Nggone iku ning ati, gak ning akal. Ning ati. Gusti Allah itu kita rasa dengan hati, bukan dengan akal. Nek ilmu fuqaha ning akal, Pak. Harus cerdas, harus fatonah. Di situ nek gak fatonah, nek gak cerdas ya gak iso maca Quran, maca kitab mboten saged. Makane napa kok diondokno mulai saat kecil sampean kali kula supaya mengasah akal ini bisa memahami ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan fuqaha, ilmu yang ada kaitannya dengan hukum syariat. Akhirnya sholat sampean, syariat sampean bagus, ikulah fit dunya hasanah. Nah terus wafil akhirati hasanahnya ruhaniyah jenengan ditoton yang hukum hakikat mula sangka kuwi. Oleh karena itu nek mondok ojo tanggung-tanggung, belajar kuwi sampai terhadap ketauhidan murni kepada Allah. Salah satu diantaranya pondok sing kula ruwi, mohon maaf, ning Pari niko Pondok Darussalam yang dulunya diasuh pendiri adalah Mbah Fakih Asy'ari. Mulai syariat, hakikat, makrifat ada di sana, memakai hikam. Hakikatnya tasawufi tauhidi memakai jalur hikam. Makanya nek mondok sampak musawirin di sana itu. Jadi lengkap pun, syariatnya melaku, hakikatnya melaku, baru. Entah, saya bukan bermaksud untuk mempromosikan pondok loh, enggak ya. Yang saya tahu, karena dulu saya tahun 90 ada di sana. Nah, ketepatan saya bisa mengatakan seperti ini karena saya membuktikan sendiri apa pengajaran tarbiyah yang di sana, tarbiyah secara jasmani dan tarbiyah secara rohani. Jadi mohon maaf Pak, kiat-kiat adalah siji harus S2 punya guru, khusus guru akhirat, guru yang membahas tentang dinul haq atau dinul tauhid. Kedua, dengan wejangan ilmu yang disampaikan oleh guru, kita lakukan berbentuk amal dengan istiqomah, barulah di situ akan mencapai apa yang disebut makrifat dateng Gusti. Gampang nggih? Gampang ngomong. Tapi laku iki kok dadi gampang nek lamuno apabila kita betul-betul continue terus. Orang
sebagai tukang reparasi radio rusak, asalnya yo gak iso, Pak. Asalnya mboten saged, tidak bisa. Mengapa dia bisa lihe sedangkan kita tidak mengerti? Kita tidak bisa. Jawabannya cuma satu, karena dia selalu istiqomah, ilmu amal istiqomah ada di situ. Oke, ada lagi. Sampun Bapak? Oke. Bukan bantah ya, bukan istilahnya tidak bantah saya ya. Karena untuk menunjukkannya memang betul-betul kesiapan ya. Kalau memang syariat tadi menurut jenengan itu bahasa rohannya tidak dibutuhkan kayak fase tadi. Bukan tidak dibutuhkan, enggak. Gunakan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang dikhawatirkan bahasa sing keren gak bahaya dah. Ngeten. Betul, sewu Ustaz. Bahayanya kalau gagal paham, akhirnya kita main cukup hati aja. Akhirnya aliran-aliran itu kan muncul. Sholat gak perlu rukuk, sholat gak perlu sujud. Oh, tidak akhirnya, begitu Pak. Nah, kan tidak begitu. Dikhawatirkan kalau tanpa syariat itu tadi, fasih gak usah, toroh gak usah. Kalau gitu ya gagal paham, akhirnya muncullah aliran semacam itu. Khawatirnya gak bahaya kan. Sejak kapan kita khawatir pada Allah? Halo? Sejak kapan kita khawatir pada Allah? Padahal semuanya yang menggerakkan adalah itu tauhid loh Pak ya. Tauhid. Gini, kita harus memisahkan dulu tentang bagaimana fungsi ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat itu adalah untuk membangun hablum minan nas. Ilmu hakikat untuk membangun hablum minallah. Kalau pertanyaannya gak bahaya tah itu lawan toh? Karena kita melihat satu sisi. Kita masih merasa selain Allah itu ada diri kita sendiri. Paham? Coba gini aja lah. Nyun sewu. Barometer kita pada Allah, aku tanya, setinggi apapun ilmu syariat kita, mohon maaf, kitab 5 lemari apa? Aku tanya, ketika sholat bisa hudur? Tanpa didikan ilmu hakikat? Tidak bisa. Berarti sampai buka di dalam makalah 42 kitab hikam. Kalau nggak salah, husnul a'mal nata iju husnul akhwal. Bagusnya laku dohir ing ngersane Allah betul-betul. Iku tergantung apa bagus buah di dalam ruh keadaan rohaniah kita. Rohaniah kita kemana? Nyun sewu, kalau kami sikapi dari sisi hakikat atau sisi ing ngersane Allah, aku alim ilmu apapun, tapi aku merasa alim, betulkah? Sudah benarkah saya di mata Allah? Padahal faktanya kita alim. Terus hatiku merasa aku alim di mata Allah, itu ada etika enggak? Nyun sewu Pak, yahjubuhum bi ilmihim, dengan kealiman itulah akan menutupi hatiku untuk tidak bisa sampai pada Allah. Naudzubillah min dzalik. Nyun sewu loh ya. Jadi saya menghormati Bapak terkait ilmu syariat itu penting banget. Kalau nggak penting, nyun sewu memang akan rusak tatanan-tatanan dohiriyah. Nah, tetapi kita harus ingat jalur untuk menuju Allah itu ada 2, wasilun dan majdubun. Nah ini kalau wasilun seperti Rasulullah ketika naik terhadap Allahnya itu syariatnya gak ditinggalkan, tinggal kita milih yang mana. Yang majdubun kebanyakan ditinggalkan. Apakah salah? Iku hak-haknya
beliau masing. Sekarang gini, wong turu, wong gendeng wajib sholat enggak? Oleh karena kita belum bisa terlibat masuk di wilayah itulah kita tidak mengerti kita nerko-nerko, gak bahaya tak? Karena kita tahunya itu katanya dan kata, loh itu buktinya sejak dia itu melebu ilmu hakikat anak bunuh, sholatnya ditinggal, tangan dong. Nyun sewu Pak, awak dewi mungkin gak kebeneran tak? Awak dewi sholat sik kelingan sakliyane Allah, nek menurut kula, aku gak pantas ngelokno wong iku gak salat, gak pantas. Kalau di dalam sholat saya betul-betul makrifatullah, gak eling sakliyane Allah, pantes ngomong ngono. Nah, berhubung saya ini sik kelingan bojo, kelingan anak, kelingan kunci, mohon maaf, menurut saya ojo disik ngelokno wong gak sholat. Masalah sholat saya itu masih dalam taraf jungkar jungkir tok, ati sik kelingan selain Allah. Lah amriye gak kaya ngono kepriben ngoten lho. Jadi mohon maaf, bukan perkara ini ilmu syariat juga penting, cuman kita harus memisahkan. Wis saiki apa sih syariat? Syariat adalah sistem ilmu untuk membetulkan ibadah kita secara jasmaniah. Thariqah itu apa? Jalan, nama dalam sebuah aktivitas, contoh sholat, itu thariqah, jalan. Terus hakikat, tujuan kita kemana? Menyembah Allah. Sekarang tak tanya, laku sholat sudah dikatakan nyembah sing bener apa durung? Dikatakan bener kalau sudah ketemu Allah. Tujuan kita bertemu Allah lewat zikir tadi. Kalau tujuan itu sudah betul, maka apa makrifat? Sudah sampai. Contoh logikanya saya dari Mojokerto ke sini, apa syariat saya? Numpak mobil, thariqahnya jalan, lewat manapun boleh. Nah gitu dong. Tujuan saya adalah ngaji. Kalau sudah sampai di sini, inilah makrifat. Ketika saat saya sudah di sini, mana mobil? Saya pakai? Tak parkir. Jalan, tak parkir. Nanti kalau aku pulang tak gunakan kembali. Makanya mengapa sejarah Rasulullah ketika beliau mi'raj, buroke yo diparkir, malaikat yo diparkir beliau sendiri. Nek wis jenenge makrifat datang Allah detik-detik koyok ngeten niki. Laisa kamislihi syai'un. Sudah tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Wis kaya ngene iki wis gak kena dikukumi, Pak. Gak kena. Kita akan bisa terima itu manakala kita sudah di detik-detik itu. Kalau kita belum di detik-detik musyahadah di situ, yo mboten saged. Hukumnya gak padha, Pak. Gak foto, ono dalan ya mobil masih kula betok. Nanti kalau sudah nyampe baru tak parkir dhisik, tak selesai no tujuan aku, baru nanti dipakai kembali. Artinya nopo Pak? Ketika jenengan sudah noto syariat ilmu sholat ya, oke. Syariat apa ilmu? Itu kita ketahui. Ketika berdiri rukuk sujud kita ilmu ini apa? Lah thariqahnya di situ. Lah tujuan kita sholat itu bertemu, ini yang terpenting. Yang terpenting di sini. Makanya kebagusan apapun yang ditimbulkan dari jasmani itu tergantung apakah ruhaniyah keadaan hati kita bagus di mata Allah atau tidak. Kalau bagus mesti melok bagus, Pak. Kalau gak bagus ya melok gak bagus. Sebab dikatakan bagus dan tidaknya hati itu mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin.
hati penuh dengan Allah apa hati penuh dengan duniawi? Ya tergantung. Nek hati penuh dengan duniawiyah, maka sholat kita secara syariah ojo kesusu disik oleh ganjaran balesani atau diterima. Ojo sik. Buka surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya amalan yang hati ikut dipenuhi ingat pada Allah itulah yang diterima. Quran kita saya hujahnya bukan lain-lainnya. Kalau ijma qiyas itu sebagai muqabalah aja, tapi yang kupakai adalah hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an. Jadi nyun sewu, syariat penting kanggo kita wong awam, ya. Tapi bukan berarti wong awam itu harus duduk terus di situ, harus mencari ke hakikat orang khos. Supaya apa? Nilai mutu perilaku jenengan kali kula ruhaniyah itu gak ono hasud, gak ono riya, gak ono iri, gak ono pengakuan dan lain sebagainya. Makanya saya bertanya terhadap kita, alimo koyo opo, sugiyo koyo opo jenengan, al-ubad ibadah sing model koyo opo jenengan, manakala tidak jenengan dasari dengan tauhid pada Allah. Mohon maaf, saya ngomong diri saya sendiri. Pasti ning ati sik ngaku, itu pasti. Mana letaknya la haula wala quwata? Gak ada. Terus pertanyaan kedua, apakah ngaku-ngaku kekitaan kita, keakuan kita yang bisa macam-macam, apakah itu benar di mata Allah? Yes, individu masing-masing yang menjawab. Nek menurut saya sendiri sih, aku gak punya etika pada Allah. Makanya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 2:225-56. Tolong dibuka. Ajaran yang model koyok ini yang disampaikan Rasulullah tidak ada paksaan. Saya harus menghormati aspirasi akidah seseorang walaupun tidak sama. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya tidak bukannya menyalahkan ndak, itu haknya kita masing-masing. Tapi saya punya kesimpulan, ning dunyo iki hanya kita itu mampir ngombe. Ada keadaan mangke masa yang tidak akan pernah ada habisnya. Di dunia hanya berapa tahun, terus akhirat berapa puluh tahun. Cuman kita memikirkan apakah kita itu hanya memikirkan urusan duniawiyah ataukah juga ukhrawiyah. Mungkin dibuka nanti di dalam surat Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Itu nanti coba difahami di situ. Intinya gini, barang siapa yang hatinya selalu diakukan makhluk, akunya makhluk digowedek nih, yaitu menjadikan lalai pada Allah. Hal ini sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Oke, mungkin disambung Bapak, monggo. Nggih. Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Yai. Kan kula pernah mamang. Lah niku kula salat terus pun takbiratul ihram. Lah niku kula iku mamang tentang wudu. Niki aku duwe wudu enggak ya? Duwe wudu enggak ya? Lah niku pripun Yai? Ngoten nggih. Nggih. Kalau sebelum salat kan kalau mamangnya sebelum salat itu harus wudu dulu. Pun niki kula memakai kacamata kali. Kacamata syariat dasare fuqaha. Manakala Anda sudah yakin ning atimu itu gak batal alias punya wudu, walaupun tadi tidak wudu, tapi yakin sampai di wudu, lanjut. Walaupun jenengan tadi sudah wudu tapi ning ati sampai mamang, aku batal opo durung, wajib jenengan iki wudu dulu. Iku secara kacamata syariah. Sekarang kacamata hakikat. Kacamata hakikat itu melihat ruhaniyah,
bukan jasmannya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Kalau kacamata hakikat, sudah betulkah wajah ruhaniyahmu itu menghadap Allah? Ayatnya mengatakan ani'budullaha, arahkanlah hatimu hanya pada Allah, wajtanibut taghut. Satu sisi tinggalkan taghut. Apa sih taghut? Perkara selain Allah. Ya termasuk kunci manglum. Termasuk kilpat. Apa dunya iki mang kudu nyisih. Lah untuk sampai di situ gak mudah, Pak. Kalau kita tidak terus melakukan as-sholatil wusta, sholat ruhaniyah pada Allah, gak bisa, Pak. Gak bisa. Kita harus terus menerus. Ingat, apapun yang dilakukan Allah, walaupun tidak bisa diterima secara akal, mampu Gusti Allah? Mampu. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sampai kali kula andai kata nasape gak sepiro api, jangan pesimis. Jangan gara-gara orang tua kita itu 21. Tahu 21 ya? Penggaweane ya ngono kuwi. Bila mana Allah menghendaki jenengan bisa wusul sampai pada Allah, siapa yang bisa ngalang-alangi? Ingat, ada satu riwayat seorang wanita nakal, gara-gara dia itu ngombeni guguk, akhirnya di sepuro dosane. Aslinya secara hukum dia ahli adab, tapi akhirnya ahli rahmat. Mungkin dibuka di dalam kitab Ihya, sejarah Imam Ghazali. Bukan sholatmu Ghazali, bukan ibadah poso hajimu yang kuterima kujadikan sebagai alasan kutrami untuk masuk dalam rahmat. Enggak. Hanya karena apa? Ketika beliau itu menulis mushaf, ada seekor lalat ya masuk dan meminum, beliau biarkan. Hanya dengan itu. Artinya apa? Loh, kita tidak tahu posisi ruhaniyah beliau itu, ternyata dia tidak memandang makhluknya, dia memandang yang gerak no makhluk itu loh. Akhirnya tidak dihalang-halangi, diem aja. Berarti dia khudur makrifat ketika saat ada lalat yang mau meminum mangsinya. Sama dengan wanita nakal wau. Ketika beliau memberikan minum, nggak mengakui kalau dirinya yang memberikan, tetapi dia merasakan semua itu datangnya dari Allah. Itulah akhirnya ghafarallahu lakum min dunubikum. Surat Ali Imran ayat 31, Allah katakan, jikalau kau ingin jadi kekasihku, maka fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah. Ikuti aku. Ojo ngikuti syariat tok, tapi ikutono sak hakikatku. Sebab dengan hakikatku lah ruhaniyahmu akan bisa melepaskan cinta terhadap selain Allah. Sebab mohon maaf Pak, kita sejarah bercinta ruhaniyah itu terhadap makhluk Pak. Sing lanang wedok, sing wedok nang lanang, anak dunya brono, iku wis mesti. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Di dalam qanatiril muqantarah dunya brono termasuk ilmu, status, kehormatan, termasuk alim, rumangsa alim karena ilmu ini tadi lho. Rumangsa alim ndelok wong koyok nisore. Lah ngoten nah. Alah, alim mampu timbang kai. Lah, bahaya ini. Ya niki sing bahaya. Ingat sejarah apa sebab iblis gak gelem sujud perintah Allah nang Adam. Mek satu alasan ini. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Luwih hapi aku ya Allah daripada Adam.
luwih alim aku tinimbang kae. Mohon maaf loh ya, rumangsa luwih alim itulah yang menyebabkan Azazel disebut iblis itu di situ. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Bahaya. Yang bahaya itu, Pak. Menurut saya yang bahaya itu. Pak. Ada takabur di dalam hati kita sebab hatiku ada perasaan rumangsa ngalim karena ilmunya. Yahjubuhum bi ilmihim. Tidak hanya itu, yahjubuhum bi ibadatihim. Kadang-kadang kita takabur sebab kita ahli ibadah, maghrib Allahu Akbar, di depan musola ada pengamen. Nah ngati ngomong, lah iya maghrib kok menyanyi, waktu ini sholat kok yongkok kok. Lah apa sholat kok ribut ngelokno pengamen. Mestinya ngene, sapa sing gerakno pengamen iku? Mestinya ati ana ngono. Mengapa kita tidak bisa? Karena di dalam diri kita rumangsa luwih apik katimbang pengamen. Kita pun juga tidak tahu pengamen itu wali Allah, kan kita nggak tahu. Allah menguji kita, Pak, lewat pengamen mau. Betulkah hati kita menghadap pada Allah atau menghadap pengamen? Ini kalau kita tidak dasari dengan ketauhidan, nggak bisa. Nggak bisa. Mesti kegodo hati-hati. Akhirnya ono takabur dalam hatiku, merasa luwe apik ahli ibadah katimbang tukang pengamen. Yahjubuhum bi'ibadatihi, dengan ibadah iku menutupi atiku ing ngersane Allah, akhirnya mboten saged kepanggih Gusti. Tapi aja disimpulno nek untuk dadi pengamen ae, ya gak ngono. Pun salah paham. Artinya ngene, Pak. Apapun kapasitas syariatmu, gunakan untuk menaikkan jenjang di dalam hakikat ruhaniyahmu supaya bisa makrifat pada Allah. Sebab ij'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Dengan syariat yang kau jadikan hakikat itulah kau akan bisa sampai makrifat pada Allah. Mangan niku syariat, ngombe yo syariat. Ilmune ngombe ya kudu tangan-tangan maca bismillah. Iki syariat. Wujude ngombe iku thariqah. Pedu ono Allah iku ning jero ngombe, sebab tanpa Allah nggak bisa wedang iki nang cocot, mboten saged tanpa Gusti. Dalile la haula wala quwata. Wis dong ya. Nek wis dong ilmune lakonono, maksudku iku. Jadi pandangan tauhid hakikat nggak memandang masalah wudhu ya secara syariat, tetapi mandang wudhu secara hakikat. Apa wudhu secara hakikat? Bila main, tanpa nganggo banyu, wudhune rohaniyah itu. Apa? Dengan apa? Ilmu, amal, istiqomah. Yaiku wudhu tanpa nganggo banyu, iku sholate roh, bukan sholate jasad. Nek sholate jasad berarti yang nganggo banyu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula kenalaken riyen, Gus. Kula paring asma Yunus. Saking Gedangan kula. Gedangan Gresik. Gedangan Sidoarjo. Sidoarjo. Nggih, monggo. Dados kontakipun kados sing sampun Yai sampaiaken, paling nama tuwalu bakama wajahullah. Dados kula kan nafsiraken, kula niki remen kali kalimat-kalimat yang indah, Gus. Nggih. Pandanglah yang satu pada yang banyak. Pandanglah yang banyak pada yang satu. Pandanglah yang satu pada yang satu. Sedangkan yang satu ini Bu, namun Gusti Allah. Okay.
Apa itu suatu cara satu-satunya untuk pencapaian wusul atau likoh, atau niku suatu proses mawon untuk pencapaian puncak ketauhidan. Sing kaping kalih nyuwun donga pangestu panjenengan Gus, mugi lelampahan itu saged mencapai puncak ingkang namine usul napa liko napa makrifat menika. Matur sembah nuwun. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pandanglah satu untuk banyak, banyak satu, 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 hanya Allah. Itulah yang dimaksud ahadiyah ke ahad. Pertanyaannya, apakah dengan sistem itu? Ya, betul. Kita setiap hari, setiap saat bertemu terhadap apapun secara fisik, banyak apapun, tapi di situ ada ahad, ada satu. Nah, muaranya kita bisa untuk sampai ke ahad dari ahadiyah itu adalah tidak terlepas dari sirul asroh, zikir sirul asroh. Karena di dalam zikir sirul asroh itulah yang akan mengajarkan 3 pos su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah, merasakan, mengimani, bertemu dan menyatakan. Memang benar. Nopo ingkang sampun jenengan dawuhake wau, satu untuk banyak, banyak untuk satu, satu untuk satu, yaitu hanya Allah ahad, itu betul. Itu fungsi skema proses untuk menuju ke ahad itu di situ. Itu perilaku mata batiniah ainul basirah, bukan ainul basyariah. Betul sekali. Lah kapan saat itu dilakukan? Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, Bapak Ibu. Semua terjadi di situ. Itu tadi surat Al-Baqarah 115. Dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Wajah Allah. Temui. Memang prosesnya dari ahadiyah menuju ke ahad. Nah, ini muaranya kita tidak terlepas dari fungsi daripada zikir sirul asroh, bukan sir, bukan jari, tapi sirul asroh yang keluar dari tauhid la ilaha illa anta. Al-Anbiya 78. Nanti akan bisa masuk pada la ilaha illa ana ke ahad dalam surah Al-Anbiya 25 atau surat Toha ayat 14. Kalau sudah pada ahad di detik-detik liqa, itulah yang ku maksud ahad itu di situ. Leres Pak, niku adalah satu-satunya sistem untuk bisa mencapai liqa. Yang kedua, walaupun jenengan boten nyuwun pangestu, tetap Allah ngestoake. Buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa di hatinya ingin bertemu Allah dalam hal apa, konteks sampai dalam hal aktivitas apa terserah. Barang siapa yang hatinya ingin bertemu Allah, kata Allah, fa inna ajalallah la'am. Allah berjanji akan menemui jenengan. Mohon maaf saya tidak bicara orang lain. Saya proses ketika saat tahun 76 sudah mengenal dzikir sir. Di situ apa tujuan saya sholat? Tidak ada untuk bertemu Allah. Tujuan saya sholat gugur kewajiban, golek pahala supaya masuk surga. Aku tanya, pahala surga ciptaan Allah sebagai disebut makhluk apa khalik? Makhluk Pak. Dan itu benar miturut kelas kita secara am. Tapi kalau kita sudah naik secara khos,
Bukan itu maksud dan tujuan kita. Apa? Setiap aktivitas mesti tujuannya adalah liqa, bertemu Allah, dan itu yang sangat mahal. Oke? Sudah cukup? Cukup, Bu. Wis lewat WA mawon sing dereng kebagian ya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah sedaya kemawon, apa ilmu yang sudah diberikan Allah langsung dari Allah menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terhadap kita dan anak putu kita, keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.